Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja atau UKIN, saya Muhammad Junaidi dengan nomor NIM 0623 0825 367 merasa bersyukur dapat menjadi bagian dari keluarga besar PPGPAI UIN Sunan Ampel Surabaya. Hari ini saya akan menjalani ujian kinerja PPG Batch 3 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya pada kelas 11 jurusan DPIB 1 SMKN 1 Sidoarjo sebagai calon guru profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pembelajaran, mari kita mengawali dengan doa dan disiapkan terlebih dahulu. Silakan bisa dipimpin. Siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, saya ingin mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Ya. Adinda Valentina, Ahmad Jordan, Albimo, Alif, Almira Luna, Andina, Azian, Urwah, Zakiatul. Oke, alhamdulillah pada hari ini yang sakit hanya 2, ya tidak banyak, berarti banyak yang hadir pada hari ini. Ada 36 siswa yang hadir pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah sehingga bisa gabung lagi dengan kita semua untuk mengikuti pembelajaran. Sebelum lanjut ke materi pembelajaran, kita sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Farel. Iya, Pak. Silakan semuanya untuk berdiri. Baik, teman-teman. Siap gerak. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Dipersilakan duduk kembali. Gimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk mengikuti pembelajaran kali ini bisa diterima dengan baik.
sebelum materi ini saya jelaskan, kalian akan saya tayangkan ya, cuplikan video terkait dengan materi yang kemarin yang sudah saya ajarkan ya. Tolong bisa diamati dari tayangan video ini. Video ini dibuat oleh kelas kalian yang dulu sama seperti kalian menerima materi tentang ini. Mereka kembali di kelasnya masing-masing. Sementara ketika mereka sampai di kelas Nabil mulai mengobrol dengan yang lainnya dan akan melakukan pengeroyokan pada Vito dan kelompoknya. Setelah menyusun rencananya, mereka pun segera melaksanakannya. Satu teman Vito lain dan Gabung keluar sekolah, teman-teman Vito bertemu dengan kelompok nakal itu dan menuju tempat tujuan yang akan dijadikan tempat untuk bertarung. perlahan kemudian Oke, itu cuplikan singkat terkait dengan tawuran antar pelajar. Ya. Jadi tadi kalian sudah mengamati ya, terkait dengan cuplikan itu. Ya. Kira-kira apa yang kalian rasakan saat melihat tayang tadi? Ada yang jawab? Merinding. Menakutkan. Ada lagi? Khawatir, Pak. Khawatir. Yang lain? Apa? Gelisah. Merugikan. Tidak patut dicontoh. Kira-kira dalam kehidupan remaja
Potensinya apa yang terjadi? Seandainya ada dari kalian misalkan yang mengalami itu, masa depannya suram. Ada lagi perpecahan antar teman, ya, antar pelajar. Oke, sebelum lanjut ke materi inti, saya ingin ajak kalian untuk mendiagnosa terkait dengan beberapa hal dengan materi yang tadi sudah saya tayangkan. Ini bisa dibagi, Farhan? Satu-satu, nah. Temanya masa depan yang cerah. Kira apa? Gitu ya. Ada dua nanti ya, ditaruh sebelahnya ya. Masa depan yang cerah itu apa? Bahagia, sukses, atau apa ya? Kemudian yang di sampingnya itu penyesalan. Silakan ditulis. Ayo, bisa ditempel di depan. Jangan lupa dikasih nama. Nah, sebelah kiri. Oke. Oke, akan saya baca beberapa dari tugas kalian. Yang pertama dari Muhammad Khairi, masa depan yang cerah menurut Khairi. Itu Kevin, Pak. Kevin, masa depan punya mobil mewah Mazda. Amin. Dan rumah di Jogja. Penyesalannya andai dulu tidak tawuran. Ya. Saya kira sudah bagus semua ya dari apa yang sudah kalian tulis itu ya. Mudah-mudahan masa depan yang kalian tulis itu menjadikan doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita belajarnya lebih semangat, maka diawali dengan ice breaking. Silakan, Farel. Ya, permisi, Pak. Oke, teman-teman, minta perhatiannya sebentar, bisa berdiri. Oke. Nah, sekarang minta tolong dengerin perintahku. Misalnya aku bilang botak, kalian pegang kepala. Misalnya kalian pegang batik, kalian pegang baju. Apa? Batik, ikut pegang baju. Misalnya batuk, mulut. Oke? Botak, batik, batuk. Botak, batik, batuk. Oke. Mulai langsung. Kalau saya sing salah, diapain Pak Junet? Bernyanyi ya. Bernyanyi, oke. Oke. Ayo. Bernyanyi ya. 1, 2, 3. Botak, botak, batik, batuk, botak, batik, botak, batik, botak, batik, batuk, botak, batik, batuk. Oke, ayo lagi, ayo. 1, 2, 3. Botak, batik, batuk. Depan gak iso wis, ayo maju. Ini Pak, dapat satu mangsa Pak. Oke. Kira-kira tampil apa? Nyanyi ya? Nyanyi, siap. Iya, oke. Satu ref aja. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Kita sekarang fokus ke materi pembelajaran ya. Oke. Materi ajar pada bab 3 ini adalah menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba ya. Ini adalah materi yang luar biasa, materi yang sangat penting buat kalian semua karena seumur kalian ini rawan-rawannya
melakukan salah satu dari 3 hal ini. Ya. Oke, next. Sebelum lanjut, perlu saya sampaikan tujuan pembelajaran pada materi ini. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis dampak negatif perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan masa depan bangsa. Kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkelahian antar pelajar. Jadi Islam itu menyelamatkan dan mendamaikan dunia. Makanya dalam Rasulullah itu ditugaskan oleh Allah itu dengan kata-kata Islam. Nah, apa sih Islam itu? Islam itu artinya damai. Ya, Islam itu artinya damai. Maka selayaknya sebagai orang Islam, sebagai agama Islam, kita itu harus suka hidup yang damai. Maka tidak ada dalam kata Islam itu mengajarkan tawuran antar pelajar, antar siapapun. Ya, itu dilarang dalam agama. Nah, tadi ada cuplikan video tadi, itu ada tawuran antar pelajar yang tidak patut dan tidak pantas dicontoh, ditiru oleh kita semua. Faktor penting adanya perkelahian pelajar, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu. Biasanya diawali dari individu, kemudian bilang ke teman-temannya, ya wadul ke teman-teman saya kemarin diganggu, padahal nggak diganggu sebenarnya. Kemudian adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Jangan sampai kalian itu dicap sebagai anak yang nakal. Ikhtiar mencegah perilaku menyimpang, rel. Yang pertama, beri kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya. Next. Berikutnya, minuman keras juga bahaya. Di samping tawuran tadi, minuman keras juga berbahaya. Itu akan merusak karir kalian. Bahkan ditegaskan dalam surat Al-Maidah, nah ya, di situ coba dibaca Farel. Ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillahi wa 'anil salati fahal antum muntahun. Narkoba pun sama, juga haram. Ini yang lebih berbahaya. Dari penjelasan yang tadi, kalian akan menganalisis kasus, ya, maka perlu adanya kelompok dari semuanya. Nah, ini saya bagi menjadi 6 kelompok ya, nanti saya bagi menjadi 6 kelompok untuk mendiskusikan dari 3 tema yang ada ini. Masing-masing tema nanti ada 2 kelompok. Silakan didiskusikan terkait dengan kasus dari 3 tema itu, kemudian dibuat dalam sebuah PPT, ada PowerPoint, untuk nanti bisa dipresentasikan oleh masing-masing kelompok.
Kok isi gigi? Berarti lo kan pakai kita. Visualisasi nak di sini. Kelompok berapa dulu yang mau maju? Ayo silakan Pak Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan tentang menghindari perkelahian remaja. Yang pertama yaitu perkelahian atau tawuran adalah perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan beramai-ramai antara dua kelompok pelajar atau lebih. Jadi, perkelahian pelajar atau tawuran merupakan masalah sosial yang serius dan mengancam masa depan bangsa serta melanggar nilai-nilai agama. Perilaku pemicu dan dalil tentang larangannya. Saling mengolok-olok mengecek. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Larangan merendahkan dan memanggil dengan julukan buruk. Prasangka buruk, suzon. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Mencari-cari kesalahan orang lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Larangan mencari-cari keburukan dan menggunjing ghibah. Fanatisme, kelompok berlebihan. Asobiyah, hadis ancaman mati. Jahiliyah, bagi yang terbunuh karena fanatik kelompok yang tidak jelas. Dari perkelahian pelajar ini memiliki dampak buruk, yaitu cedera fisik serius hingga kematian, kerusakan moral dan mental, gangguan keamanan dan ketertiban umum. Baik, itu dia merupakan penjelasan tentang perkelahian remaja. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silahkan. Oke, baik, saya akan izin menjawab dari pertanyaan dari kelompok lain. Yang bertanya, menurut kalian, jika misal kalian nanti jadi lembaga perlindungan, upaya apa yang dapat kalian lakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman? Yang pertama yaitu mengadakan program pendidikan karakter yang mengajarkan nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan tanggung jawab seperti di SKI. Kemudian meningkatkan pengawasan dan keamanan di lingkungan sekolah dengan melibatkan guru, staf, dan siswa. Lalu membuat kebijakan anti-bullying dan memastikan implementasinya dengan tegas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang larangan dalam meminum khamr. Silakan pengertiannya, Kak. Yang pertama ada pengertian, minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol dan dapat menyebabkan hilangnya kesadaran, mabuk, serta gangguan fisik dan mental. Lalu, Islam melarang minuman keras karena membahayakan akal, tubuh, dan kehidupan sosial. Sebagai pelajar muslim, kita wajib menjauhi dan mengajak orang lain untuk tidak mendekatinya. Silakan Mas Khairi, monggo. Dari penjelasan tadi tentang minuman yang difermentasi, apakah minuman tentang tape yang dibuat es itu kan difermentasi kemudian dijadikan minuman, apakah itu termasuk khamr? Oke. Terima kasih. Ada lagi? Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Terima kasih Pak Junet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang narkoba. Yang pertama, narkoba itu narkotika, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya, yaitu zat berbahaya yang dapat merusak fisik, mental, serta merusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Dalam Islam, menjaga jiwa dan akal adalah bagian dari
maqasid syariah, tujuan utama syariat, sehingga segala hal yang membahayakan jiwa dan akal itu dilarang dalam Islam. Ini kan soal narkoba. Ganja itu kan termasuk narkoba ya di Indo. Nah, bagaimana hukumnya kalau misalnya ganja itu digunakan sebagai obat dalam dunia medis kan untuk mengobati beberapa penyakit. Itu gimana hukumnya di Islam? Jadi yang pertama, apakah jika digunakan dalam pengobatan itu haram atau tidak kan ya? Nah, jadi jika narkoba tidak disalahgunakan itu tidak apa-apa ya dalam Islam, karena itu tidak merugikan, malah menguntungkan untuk kita. Jadi selagi tidak merugikan fisik dan jiwa kita tidak apa-apa. Penampilan kalian sudah luar biasa, saya kira sudah saling memahami materi yang kita pelajari bersama-sama ini. Dari kalian saya ingin ada narasi singkat tentang dampak negatif dari perilaku 3 hal tadi. Ada yang bisa menyampaikan narasi singkat yang sudah kita pelajari bersama-sama terkait tentang dampak negatif dari perilaku? Oke, menurut saya ini tadi ketiga materinya saling berhubungan. Karena apa? Tadi yang pertama kan perkelahian ya. Nah, perkelahian itu pasti awalnya dari lingkungan bebas. Lingkungan bebas ini pasti ada terjerumus minuman keras dan juga narkobanya. Sehingga kembali lagi ke awal, kita harus menghindari. Kalau misalnya kita emang beneran terdampak, ya efeknya itu tadi, kita bisa kehilangan kesadaran secara nggak utuh, kesadaran kita nggak utuh. Terus kita juga bisa kecanduan, kita juga tidak bisa mengendalikan diri kita karena sudah dikendalikan oleh hawa nafsu. Oke, terima kasih, luar biasa. Saya berikan umpan balik dari beberapa pertanyaan tadi dari Andina terkait dengan narkoba, ya. Terkait dengan narkoba itu awal hukumnya adalah haram, ya. Awal hukumnya adalah haram. Akan tetapi, jikalau tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit itu, maka itu diperbolehkan. Itu umpan balik dari saya. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami penjelasan ini terkait 3 hal itu. Kesimpulan dari saya, jauhi narkoba, jauhi miras, jauhi tawuran antar pelajar, karena semua itu membahayakan diri kita bahkan orang lain, ya. Jangan sesekali nyicipi, ya, mencoba. Karena sekali mencoba maka akan ketagihan, terutama narkoba. Itu sangat bahaya sekali, ya. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan, apalagi yang ingin kalian pelajari tentang cara menjaga diri dari pengaruh negatif. Di lain waktu, di pertemuan berikutnya kita akan berjumpa kembali untuk membahas materi-materi yang lain, ya, melanjutkan bab berikutnya seperti hal hari ini yang begitu luar biasa, begitu interaktif, ya, dari kalian semua. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadikan ilmu yang berkah, manfaat bagi kita semua. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.